Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika, khususnya untuk kelas 11 matematika umum. Sebenarnya untuk materi matematika umum, materi pertama itu adalah induksi matematika. Tapi sengaja saya skip karena pembahasan untuk induksi matematika itu agak rumit untuk dijelaskan melalui video singkat. Jadi hari ini kita akan belajar dulu tentang matriks. Ini sebenarnya bab kedua, tapi saya jelaskan lebih dulu. Oke, langsung saja. Jadi matriks ini materi baru untuk kalian, baru dipelajari di kelas 11. Materi matriks ini tidak rumit. Dia materinya sangat sederhana sekali. Jadi matriks itu adalah kumpulan bilangan yang dituliskan dalam bentuk baris dan kolom. Saya sudah punya contohnya di sini. Jadi yang pertama ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang matriks. Yang pertama, notasi atau tanda yang digunakan untuk matriks itu adalah huruf besar. Jadi ini kalau ada gambar seperti ini kita baca sebagai matriks A. Kemudian di dalam matriks A, seperti yang saya sebutkan tadi, ada bilangan atau entry yang disusun berdasarkan aturan baris dan kolom. Yang pertama, bagian A11, A12, A13 sampai dengan A1N ini kita sebut dengan istilah baris. Saya ulang, entry atau bilangan dalam matriks ini yang disusun mendatar atau horizontal itu namanya baris. Kemudian yang tersusun dalam bentuk kolom ini itu namanya kolom. Oke, jadi ini baris, kemudian ini kolom. Kemudian istilah selanjutnya yang harus kita ketahui itu adalah entry atau bilangan-bilangan yang ada di dalam matriks. Kenapa di sini ada dua indeks seperti ini? Misalnya A11, ini menyatakan bahwa bilangan pertama ini ada di baris 1 dan kolom 1. Jadi A11 itu maksudnya bilangannya ada di baris pertama, kolom pertama. Kemudian ini yang kedua, A12 itu artinya bilangannya ada di baris pertama, kolom kedua. Jadi ini kita sebut baris 1, ini baris kedua, ini baris ketiga dan seterusnya. Kalau misal barisnya lebih banyak lagi, ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga dan seterusnya sampai ukuran matriks tertentu. Jadi kalau misal kita diminta untuk menentukan, coba tunjukkan entry atau bilangan yang berada di baris 2 kolom kedua. Berarti kita cari dulu baris kedua, ini baris kedua, kemudian kita cari lagi kolom kedua. Berarti yang ini maksudnya, dia ada di baris kedua, kolom kedua. Oke, jadi yang paling penting di sini adalah bagaimana anak-anakku memahami konsep baris, kolom, dan entry. Jadi baris itu yang ini ke sana semua. Baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya. Kemudian konsep kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya sampai ada namanya nanti ukuran matriks. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan matriks, saya akan mengganti anggotanya ini menjadi bilangan-bilangan. Saya isi dulu dengan bilangan-bilangan. Misalnya kita punya matriks A yang isinya jadi ini adalah contoh matriks A yang isinya itu adalah bilangan-bilangan seperti yang bisa kalian lihat. Jadi yang masuk dalam baris, jadi baris pertama itu angkanya adalah atau anggotanya adalah 5, 1, dan 0. Kemudian baris kedua 6, 3, 12. Kemudian baris ketiga
7, 4, dan 10. Selanjutnya, kalau kita ditanya kolom pertama yang mana, kolom pertama itu anggotanya 5, 6, 7. Kolom kedua 1, 3, 4. Kolom ketiga 0, 12, 10. Jadi ini baris pertama, baris 1, baris 2, ini baris ketiga. Ini kolom 1, ini kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Jadi matriks ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Kita akan bahas nanti di pertemuan selanjutnya apa-apa saja jenis-jenis matriksnya. Intinya kalian bisa dulu menentukan yang mana baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Selanjutnya kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Selanjutnya, kalau misalkan ada pertanyaan, coba tentukan entry 21. Misalkan kita diminta untuk menentukan entry 21. Yang dimaksud dengan entry 21 itu adalah bilangan yang ada di baris kedua, kolom pertama. Jadi kita cari dulu yang mana baris kedua. Baris kedua itu ini. Kemudian dia minta lagi kolom pertama, berarti ini baris kedua, kolom pertama itu adalah angka 6. Sehingga yang dimaksud dengan entry 21 itu adalah 6. Misalnya lagi kita diminta untuk menentukan entry 32. Entry 32 itu berarti, saya tuliskan dulu, entry 32 berarti baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga, ini baris ketiga, kemudian kolom kedua, baris 3, kolom 2, berarti adalah 4. Jadi sangat sederhana sekali, yang penting kita tahu yang mana yang masuk dalam baris, yang mana masuk dalam kolom. Nanti yang beririsan itu berarti itulah anggota dari entry yang dimaksud. 3. Oke, jadi saya kira itu pembahasan kita untuk hari ini. Sangat simpel sekali mengenai baris, kolom, dan entry. Selanjutnya saya akan memberikan 2 atau 3 soal di akhir pembelajaran dan akan saya kirimkan melalui grup WhatsApp-nya masing-masing. Untuk pertanyaan lebih lanjut, silahkan masukkan komentarnya anak-anakku sekalian. Kita akan jawab sebisa mungkin, semaksimal mungkin, dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar meskipun via daring seperti ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.